What time is it? It's now 6:05 and you're 5 minutes late, I think. Why do you start so early in the morning to work? Well, actually, although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know. Ini dia Jenderal Hugeng, salah satu sosok polisi paling legendaris di Indonesia. Yang barusan adalah potongan dokumenter Wet Earth Warm People karya Michael Rubo pada tahun 1971. Kisah tentang Jenderal Hugeng sebagai kepala Polri tergambar dalam film ini. Mulai dari dedikasi dirinya yang berangkat sangat pagi ke kantor, hingga bagaimana perlakuan dan pendekatannya kepada masyarakat pelanggar hukum. Kisah tentang Jenderal Hugeng memang selalu jadi perbincangan yang menarik. Ya misalnya mendapatkan pujian khusus dari Gus Dur terkait integritasnya yang anti terhadap suap dan berani memberantas cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Emang sakti nih jenderal yang suka musik Hawaii ini. Lalu seperti apa sejarah jenderal yang dipensiunkan dini saat usianya masih 49 tahun oleh Soeharto dan pencetus kebijakan wajib pakai helm bagi pengendara motor ini? Video kita kali ini disponsorin oleh Wim the Baker, tempatnya kamu bisa pesan cookies terenak. Paling enak dinikmati sambil ngopi dan nonton video-video sejarah pinter politik loh. Link pemesanan bisa cek di kolom deskripsi ya. Oke, back to Pak Hugeng. Get your coffee and let's get it started. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Nama Hugeng ini sempat jadi bahan perdebatan dirinya dengan Soekarno loh, karena sang proklamator menganggap nama Hugeng bukan nama Jawa. Soekarno bahkan berkelakar memintanya untuk mengganti nama. Nah, dalam biografinya, Hugeng menyebutkan bahwa namanya ada asal-usulnya. Waktu kecil, dia memiliki tubuh yang sangat gemuk, maka dia dijuluki si Bugel alias gemuk seperti ubi. Namun, dalam panggilan sehari-hari berubah dari Bugel menjadi Bugeng, lalu Hugeng. Pak Hugeng sendiri bilang bahwa namanya itu tak cocok sebetulnya dengan dirinya karena dia tidak pernah lagi jadi gemuk. Oke, back to the story. Hugeng masih punya darah ningrat dan ia berasal dari keluarga Amtenar atau pegawai pemerintahan. Ayahnya Soekarjo Karyo Hatmojo yang berasal dari Tegal adalah seorang jaksa, sedangkan ibunya bernama Umi Kalsum. Latar belakangnya di Pekalongan yang ada di utara Jawa juga membuatnya secara karakter berbeda dengan orang-orang Jawa Mataraman. Mungkin inilah yang membentuk karakter Hugeng yang selalu berterus terang, terutama ketika berhadapan dengan penyelewengan. Hugeng memilih untuk menjadi polisi karena terinspirasi oleh teman ayahnya yang merupakan seorang perwira polisi bernama Ating Natadikusuma. Hugeng menyelesaikan pendidikannya di HIS pada tahun 1934. Kemudian ia masuk ke Mulo dan tamat 3 tahun kemudian. Setelahnya, ia kemudian ke Yogyakarta dan melanjutkan pendidikannya ke AMS. Pada tahun 1940, Hugeng pindah ke Batavia dan melanjutkan studinya di Recht Hogeschool atau RHS, sebuah sekolah hukum. Kemudian negara api menyerang. Maksudnya Jepang masuk ke Indonesia pada Maret 1942. RHS kemudian ditutup oleh tentara Jepang. Hugeng pulang kembali ke rumahnya dan sempat berjualan telur dan buku-buku berbahasa Jepang. Hugeng kemudian mengikuti beberapa kali kursus dan pendidikan kepolisian Jepang sebelum akhirnya masuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Ada kisah menarik ketika Hugeng sebetulnya sempat tertarik untuk meninggalkan karir kepolisiannya ketika ditawari oleh Kolonel Laut M. Nazir yang kemudian menjadi Panglima atau Kepala Staf Angkatan Laut untuk menjadi bagian dari Angkatan Laut. Nah, Hugeng akhirnya mau dan meninggalkan kepolisian untuk kemudian bergabung dengan Angkatan Laut. Menurut Hugeng, kala itu pindah-pindah kesatuan adalah hal yang biasa, apalagi kalau punya senjata.
ia diangkat sebagai anggota Angkatan Laut tanpa surat pengangkatan pada 1946. Dia diberi pangkat mayor, jabatan komandan dengan gaji Rp400. Bisa dipakai buat beli apa ya duit segitu pada zaman itu? Namun beberapa waktu kemudian, Hugeng bertemu dengan Kepala Kepolisian Negara Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo. Pak Sukanto ini adalah Kapolri pertama Indonesia loh. Nah, Sukanto menyadarkan Hugeng bahwa sebagai alumnus sekolah kepolisian seharusnya tetap di kepolisian. Akhirnya balik lagi deh Pak Hugeng ke kepolisian. Kalau tetap di Angkatan Laut mungkin kita akan dapat kisah dalam versi yang berbeda ya tentang Pak Hugeng. Nah, di tahun yang sama, Hugeng menikah dengan Mary yang nantinya memberinya 3 orang anak. Setelah selesai Perang Kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Indonesia, karir Hugeng memasuki babak baru. Ia ditempatkan di Surabaya. Jabatan berikutnya adalah Kepala Reskrim di Medan, Sumatera Utara. Saat di posisi ini, Hugeng dihadapkan pada tantangan maraknya kasus penyelundupan dan perjudian di Medan. Ia bahkan disambut secara unik di Medan. Rumah pribadi dan mobil telah disediakan beberapa tukang judi. Tetapi ia menolaknya dan memilih tinggal di hotel sebelum mendapatkan rumah dinas. Tak berhenti di situ, rumah dinasnya bahkan lalu dipenuhi dengan perabotan. Perabot itu kemudian dikeluarkan secara paksa oleh Hugeng dari rumahnya dan ditaruh di pinggir jalan. Sikap Hugeng ini pun membuat gempap dan gratifikasi. Selepas dari Medan, Hugeng kembali ke Jakarta dan ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Direktur Jenderal Imigrasi. Nah, terkait jabatannya ini, Hugeng meminta istrinya Mary untuk menutup toko kembang di rumah mereka. Ketika istrinya menanyakan hubungan antara jabatan Dirjen Imigrasi dan toko kembang, Hugeng menjawab singkat, "Nanti semua yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang Ibu Mary dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya." Hugeng juga menolak pemberian mobil dinas dari Sekretariat Negara. Alasannya, ia telah memiliki mobil jeep dinas dari kepolisian. Pada tahun 1965, dia diangkat sebagai Menteri Iora Negara sebelum kemudian menjadi Menteri Sekretaris Kabinet pada tahun 1966. Nah, pergolakan kemudian terjadi di Indonesia dan Orde Lama Soekarno berganti menjadi Orde Baru Soeharto. Karir Hugeng kemudian ikut berubah ketika pada tahun 1968 ia diangkat Soeharto menjadi Kepala Polri menggantikan Sucipto Yudodihardjo. Pada masa itu, kasus-kasus penyelundupan memang tengah merajalela. Di antaranya yang terkenal adalah kasus penyelundupan mobil mewah yang didalangi oleh Roby Cahyadi. Pada tahun 1971, Hugeng mengumumkan keberhasilannya dalam membekuk penyelundupan mobil mewah ini melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Kasus lain yang sempat menandai kepemimpinan Hugeng adalah kasus Sum Kuning, yakni pemerkosaan yang menimpa gadis 17 tahun di Yogyakarta. Kasus ini begitu menggemparkan dan bahkan Hugeng sampai membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning. Saking ramainya karena kasus ini disebut-sebut melibatkan anak-anak para pejabat. Nah, pasca penanganan kasus Roby Cahyadi dan Sum Kuning, isu pencopotan Jenderal Hugeng santer terdengar. Soalnya dua kasus ini disebut-sebut bersinggungan dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan. Melalui Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Maraden Panggabean, Hugeng akhirnya diberi surat pemberitahuan sekaligus penugasannya sebagai duta besar untuk Belgia. Hal yang terdengar ganjil adalah karena masa jabatan Hugeng belum habis. Alasan yang diungkapkan adalah untuk peremajaan. Namun orang yang menggantikan Hugeng ternyata justru lebih senior darinya. Setelah bertemu Soeharto dan sang presiden bilang, "Tak ada tempatmu di dalam negeri, Geng." Hugeng yang merasa tak pantas untuk jabatan diplomat, akhirnya memilih mundur dari keanggotaannya di kepolisian. Soeharto memang dikenal menyingkirkan secara halus orang-orang yang berseberangan dengannya. Istri Hugeng berkisah bahwa sang suami pulang ke rumah dan menemui ibunya serta menyebutkan bahwa ia tak lagi bekerja. Sang ibu tanpa rasa sedih malah berkata, "Geng, kalau kamu jujur, kita masih bisa makan nasi sama garam."
Mengisi waktunya dengan melukis dan bermusik, Hugeng tergabung dalam grup musik The Hawaiian Seniors yang kerap manggung di TVRI. Semuanya berubah ketika akhirnya namanya mencuat lagi sebagai salah satu orang yang ikut menandatangani petisi 50 pada tahun 1980. Buat yang belum tahu, ini adalah petisi yang ditandatangani oleh 50 tokoh nasional yang memprotes kebijakan Soeharto yang menggunakan Pancasila untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Beberapa nama terkenal yang ikut tanda tangan adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Burhanuddin Harahap, Muhammad Natsir, Ali Sadikin, dan tentu saja Jenderal Hugeng sendiri. Akibat aktivitasnya itu, beberapa hak perdata Hugeng dicabut. Ia tak boleh menghadiri upacara Bayangkara. Bahkan, usaha-usaha anggota keluarganya juga ikut dibekukan. Kemudian, setelah tidak boleh lagi menyanyi di TVRI, Hugeng hidup sederhana dari uang pensiun dan dari hasil menjual lukisan-lukisannya. Hugeng akhirnya meninggal dunia pada 14 Juli 2004 akibat penyakit stroke yang dideritanya. Ia dimakamkan di pemakaman umum di dekat para kerabatnya. Warisan Hugeng adalah integritasnya, kesederhanaan, kejujuran, dan anti korupsi yang menjadi citra utamanya. Jadi, kalau kalian naik motor di jalan dan pakai helm, ingatlah bahwa itu adalah jasad Jenderal Hugeng yang memikirkan keselamatanmu. Jadi, kalau naik motor wajib pakai helm ya. Lalu, bagaimana menurut kalian? Seperti apa kisah Jenderal Hugeng ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.